Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview new Honda CBR 150R versi 2023 tipe standar warna racing red. Oke kawan-kawan, jadi ini dia penampakan dari new Honda CBR 150R versi 2023 tipe standar warna racing red yang dibanderol di harga 37.125.000 untuk OTR Bekasi. Jadi untuk warna racing red sendiri terdapat di versi standar maupun di versi ABS. Kebetulan ini yang versi standar. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi dan detail tampilan yang dihadirkan oleh CBR 150R versi 2023 warna racing red ini. Yang pertama dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi ini salah satu warna dan stripping dari Honda CBR versi 2023 yang baru saja dirilis oleh AHM beberapa waktu yang lalu kawan-kawan. Jadi ini rilis belum lama ya untuk stripping dan warna ini. Jadi di bagian depannya di sini menggunakan warna full merah glossy. Untuk bagian visornya menggunakan warna yang sedikit smoke, jadi tidak 100% clear. Terdapat stripping bertuliskan Honda menggunakan warna silver. Kemudian untuk desainnya sendiri di bagian atasnya lurus, kemudian ada beberapa lekukan di bagian kanan kiri dan ada lubang di bagian kanan dan kirinya. Kemudian untuk bagian atasnya dia desainnya melengkung seperti ini, tidak terlalu tinggi kawan-kawan. Nah, yang baru di sini adalah di bagian strippingnya. Jadi jika kita melihat untuk bagian strippingnya, ini semakin mirip dengan kakaknya, CBR 250RR. Jadi jika kita melihat untuk strippingnya sendiri, dia menggunakan paduan warna hitam glossy dan hitamnya ini seperti ada bercak-bercak mengkilap ya di bagian permukaannya seperti ini. Jadi tidak semata-mata hitam, namun ada seperti kilauan-kilauan menggunakan warna emas dan silver jika kita lihat lebih detail. Kemudian untuk bagian sampingnya ada garis menggunakan warna putih kanan dan kiri dan terdapat tulisan CBR. Untuk tulisan CBR-nya menggunakan warna merah kawan-kawan. Untuk dudukan plat nomornya dia menjadi satu dengan dudukan spionnya. Posisinya berada di kanan dan kiri daripada visornya. Kebetulan belum terpasang ya untuk spion dan dudukan plat nomornya. Lanjut kita turun ke bawah. Jadi di bagian pencahayaan menggunakan full LED dengan desain yang terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Jadi desainnya seperti mata, total terdapat 6 klaster. Jadi di sebelah kanan ada 3 klaster, di sebelah kiri ada 3 klaster. Di bagian sennya terdapat DRL, dia membentuk garis seperti ini yang menjadi satu dengan sen. Jadi ketika standby warnanya putih, namun ketika sennya dinyalakan, dia akan berubah warna menjadi warna kuning dan berkedip kawan-kawan. Nah, di bagian bawah daripada headlampnya ini terdapat seperti wing LED. Nah, di sini menggunakan warna hitam doff. Jadi merahnya glossy, di bagian bawahnya hitam doff, ada garis ya menggunakan warna merah seperti ini stripping yang menambah kesannya semakin terlihat sporty kawan-kawan. Kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian depan. Jadi memang secara tampilan depannya ini makin mirip dengan kakaknya CBR 250RR untuk stripping dan warnanya. Lanjut ke bagian kaki-kakinya. Untuk bagian suspensi depannya menggunakan shock USD atau upside down merek Showa tipenya SFBP dengan tabung shock berwarna emas. Kemudian di bagian asnya menggunakan warna chrome. Fendernya full merah. Merahnya ini glossy, sama sekali tidak ada balutan stripping, jadi polos. Kemudian di bagian pengeremannya tentunya sudah disc brake dan disc yang digunakan di sini adalah tipe wave. Jadi terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 2 piston, dicat menggunakan warna emas muda di bagian kalipernya. Kemudian di bagian velgnya menggunakan desain berbentuk V, full hitam doff. Nah, khusus di racing red ini terdapat balutan stripping ya di bagian velgnya. Jadi ada stiker velg menggunakan paduan warna putih dan warna merah. Dia garisnya terputus. Jadi total ada 3 stripping, 1,
2, dan 3 kawan-kawan. Kemudian untuk ban depannya di sini menggunakan ukuran 100/80, ringnya 17, tentunya sudah menggunakan ban tubeless, mereknya IRC, tipenya Roadwinner kawan-kawan. Lanjut ke bagian fairingnya. Nah, di bagian fairingnya di sini menggunakan paduan beberapa warna. Jadi di bagian tengahnya sini terdapat tambahan plastik kasar ya, yang memisahkan antara bagian bodi depan dan bodi sampingnya kawan-kawan. Jadi ada pemisah di sini plastik kasar, hitam doff, teksturnya kasar seperti kulit jeruk. Kemudian di bagian fairingnya, untuk bagian atasnya menggunakan warna merah glossy seperti ini, mengkilap. Kemudian untuk strippingnya ini terlihat lebih ramai ya jika dibandingkan dengan Racing Red versi sebelumnya. Jadi memang semakin mirip dengan CBR 250RR yang Racing Red. Terdapat tulisan One Heart warna putih. Kemudian di sini menggunakan background warna putih, ada pemanis hitam. Hitamnya juga terdapat seperti bintik-bintik ya, mengkilap. Jadi tidak semata-mata full hitam, tidak. Ya, ada perlik-perliknya seperti itu. Kemudian terdapat tulisan CBR 150R menggunakan paduan hitam dan merah. Kemudian tengahnya sini abu-abu, ada tulisan Racing warna putih. Kemudian ada garis lagi di bagian bawahnya, putih, kemudian ada hitam, ada abu-abu lagi. Bertuliskan 6 speed DOHC. Jadi memang strippingnya ini bisa dibilang rame kawan-kawan ya. Paduannya putih, merah, kemudian ada abu-abunya. Lanjut ke bagian bawah lagi. Nah, di bagian bawah ada garis putih lagi kawan-kawan. Nah, ini dia putih, kemudian ada merah. Jadi untuk warna bodinya aslinya merah. Nah, strippingnya ini besar. Paduannya berbagai macam warna di sini. Kemudian di bagian atasnya terdapat beberapa sirip-sirip seperti ini menggunakan bahan plastik kasar ya. Ya, sirip-sirip, ada terdapat beberapa lubang, kemudian ada lekukan ditarik dari bagian atas hingga ke bawah sini. Kemudian untuk bagian atasnya, jadi fairingnya ini dia naik ke atas, lancip, kemudian turun ke bawah, melengkung, ditarik ke belakang lagi. Jadi memang terdapat beberapa sudut-sudut lancip dan sangat tegas, yang menambah kesannya semakin terlihat sporty. Kemudian di bagian ujungnya dia lancip, kemudian ditarik hingga ke bawah. Dan turun seperti ini, terdapat lubang lagi di bagian tengahnya sini. Kemudian di bagian undercoil-nya, ini full menggunakan warna putih glossy. Jadi ini cat ya, putih glossy-nya. Nah, di bagian bawahnya lagi terdapat tulisan Honda warna merah menggunakan stripping. Nah, tulisan Hondanya ini stripping. Kemudian terdapat beberapa lubang-lubang lagi di bagian depan dan bagian belakangnya. Untuk undercoil-nya dia panjang ke belakang. Kemudian penampakannya dari bagian depan seperti ini. Jadi tidak terdapat cover di sini. Jadi saya sarankan buat kalian yang mau beli Honda CBR, lebih baik langsung beli cover bagian depannya. Karena memang sangat terekspos. Jadi masih banyak kemungkinan air atau lumpur itu nyiprat ke bagian blok mesinnya kawan-kawan. Kurang lebih penampakan daripada leheran knalpotnya juga seperti ini. Untuk posisi radiatornya dia di depan, ada di atas. Kemudian klaksonnya dia berada di bagian bawah radiatornya, sisi sebelah kiri kawan-kawan. Dan kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian full fairing dari CBR 150R versi 2023 Racing Red tipe standar kawan-kawan. Oke, sekarang kita naik ke bagian kokpit. Jadi di bagian speedometer dia desainnya masih sama. Kemudian fitur-fiturnya juga masih sama dengan generasi yang sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan. Dia desainnya memanjang seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, kemudian mil injeksi, dan lain-lain. Kemudian di bagian bawahnya lagi, sisi sebelah kiri terdapat dua tombol yang berfungsi untuk mengatur beberapa menunya. Terdapat tulisan CBR di bagian sebelah kiri sini. Kemudian untuk bagian kanan dan kirinya hingga ke bagian atasnya ini full menggunakan bahan plastik kasar hitam doff. Kemudian di bagian keamanannya masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Dari segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key, belum tersedia alarm. Dan kurang lebih penampakannya seperti ini dari anak kuncinya kawan-kawan. Terdapat logo Honda yang diukir ke dalam. Kemudian untuk bagian segitiga atasnya full hitam doff. Nah, di bagian tutup daripada suspensi depannya dia menggunakan warna biru. Bertuliskan SOA, tipenya SFBP kawan-kawan. Nah, ini dia. Kemudian di bagian stangnya untuk CBR sendiri di versi 150-nya dia menggunakan model upper yoke. Jadi posisi stangnya dia agak naik ke atas. Jika dibandingkan dengan kompetitornya biasanya di kelas 150 cc-an menggunakan stang under yoke. Jadi posisinya lebih nunduk tentunya. Jadi untuk perjalanan jauh tentunya lebih capek. Namun untuk CBR karena menggunakan upper yoke, jadi posisi berkendaranya dia lebih naik ke atas sehingga untuk berkendara jauh tidak terlalu pegel kawan-kawan jika dibandingkan dengan kompetitornya. Lanjut untuk bahas tombol di bagian stangnya. Jadi di sisi sebelah kiri ada tombol pas atau dimmer. Kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek,
ada klakson dan ada sein. Kemudian di sebelah kanan hanya terdapat starter saja. Ini salah satu kekurangan dari CBR, belum tersedia engine cut dan belum tersedia hazard kawan-kawan. Lanjut ke bagian tangkinya. Nah, di bagian tangkinya dapat menampung sebanyak 12 liter. Di sini menggunakan warna full merah glossy, dibalut dengan cover. Jadi tangkinya ini tidak langsung tangki, melainkan ada cover plastik atau kondom ya di bagian luarnya seperti ini. Full merah, kemudian ada logo Honda. Ini dia menggunakan warna putih. Di bagian bawahnya ada striping paduan warna putih dengan hitam. Jadi stripingnya ini ditarik dari bagian fairingnya, naik hingga ke bagian tangkinya. Di bagian tengahnya sini terdapat bodi pemisah antara bagian fairing dengan tangkinya, menggunakan bahan plastik kasar. Untuk motifnya bintik-bintik di bagian tengahnya. Kemudian di bagian atasnya sini untuk covernya sendiri dia menggunakan paduan dua warna. Jadi untuk kanan kirinya merah, sedangkan tengahnya menggunakan warna hitam. Terdapat cowakan di bagian tengahnya yang menambah kesannya semakin terlihat sporty juga. Kemudian terdapat logo Honda 3D di bagian ujung depan kawan-kawan. Lanjut ke bagian joknya full hitam dengan ukuran yang cukup luas menurut saya. Untuk bahannya sendiri tentunya karena ini motorsport tidak terlalu empuk dan bisa dibilang keras. Nah, yang baru dari Racing Red versi 2023 untuk pemisah antara bagian jok depan dan jok belakangnya, cover bagian tengahnya ini menggunakan warna putih glossy. Putih glossy seperti ini. Kemudian untuk jok belakangnya ukurannya tidak terlalu panjang namun cukup lebar. Disediakan tali juga di sini kawan-kawan. Lanjut ke bagian bodi belakangnya. Jadi di bagian bodi belakangnya ini menggunakan warna merah full ya. Jadi untuk tengahnya plastik kasar, belakangnya merah glossy, ada beberapa lubang di sini yang menambah kesannya semakin sporty juga. Kemudian ada striping paduan warna putih, ada hitam, ada abu-abu. Ditarik ke belakang, desainnya lancip seperti ini. Sedangkan di bagian atasnya kanan kirinya polos, hanya terdapat tulisan Honda di bagian ujungnya menggunakan warna putih. Untuk desainnya lancip atau runcing. Jadi memang secara desain tidak bisa diragukan, CBR ini terlihat sangat sporty. Desainnya yang jelas desain yang dicari oleh masyarakat Indonesia, serba runcing dan lancip kawan-kawan. Sudut-sudutnya juga tampak terlihat tajam dan tegas. Lanjut ke bagian bawahnya. Nah, di bagian sini dipadukan menggunakan plastik kasar. Jadi untuk plastik halusnya hanya di bagian atas, sisanya di bagian bawah plastik kasar hingga ke bagian bawah sini atau bagian kolongnya kawan-kawan. Untuk bagian fendernya juga full plastik kasar, terdapat lampu penerangan plat nomor dan ada mata kucing warna merah. Seinnya dia menggunakan model gantung, jadi menjadi satu dengan fendernya. Untuk ukuran fendernya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu lebar. Stop lampnya sudah LED tentunya dengan desain yang terpisah antara bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi ada dua lampu seperti ini. Jadi ketika standby yang menyala di bagian atas dan ketika direm dia akan nyala dua-duanya kawan-kawan. Oke, kurang lebih penampakannya seperti ini dari bagian bodi belakangnya hingga ke bagian bodi tengahnya. Ke bagian tangki dan ke bagian bawah. Untuk Honda CBR 150R versi 2023 warna dan striping terbaru Racing Red. Lanjut sekarang kita bahas ke sektor mesin. Jadi motor ini menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe DOHC, pendinginnya cairan atau radiator, kapasitas oli mesin di 1,1 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Nah, untuk CBR sendiri sudah tersedia fitur slipper clutch kawan-kawan yang tentunya kopling jadi lebih ringan, kemudian mencegah terjadinya slip kopling dengan adanya fitur slipper clutch. Nah, khusus Racing Red ini di bagian bak mesinnya dicat menggunakan warna coklat kawan-kawan, sedangkan di versi yang lain menggunakan warna hitam. Di bagian framenya menggunakan model diamond ya atau tralis-tralis, dicat menggunakan warna hitam glossy full. Kemudian di bagian step depannya menggunakan model pegas seperti ini, bahannya aluminium, dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Sedangkan di bagian step belakangnya dia menggunakan model klik, bahannya juga aluminium, tidak dibalut dengan karet, sehingga tampilannya terlihat sangat sporty. Nah, di bagian pegangannya sini juga menggunakan aluminium full silver kawan-kawan. Lanjut ke bagian kaki-kaki belakangnya. Jadi untuk bagian swing armnya, sayang sekali CBR ini masih menggunakan model kotak. Jadi seperti swing arm model bebek ya, motor bebek, belum menggunakan model banana kawan-kawan. Untuk suspensi belakangnya menggunakan monoshock model Prolink namun belum tersedia adjuster. Ini dia untuk penampakan daripada suspensinya. Dia menggunakan per berwarna merah. Kemudian untuk bagian knalpotnya full hitam hingga ke bagian silencernya. Kemudian dibalut dengan cover muffler di sini, bahannya plastik kasar. Di bagian depannya teksturnya seperti karbon, sedangkan bagian belakangnya dia polos. Nah, di bagian ujungnya terdapat end cap dengan tampilan yang sporty menurut saya.
Jadi desainnya kotak memanjang, terdapat 3 lubang di bagian atas dan 3 lubang di bagian bawahnya. Untuk konsep knalpotnya ini atau mufflernya, dia naik ke atas seperti ini kawan-kawan, sehingga tampilannya terlihat sangat sporty ya. Lanjut ke bagian pengereman belakangnya, sudah disc brake tentunya. Disc yang digunakan tipe wave, kaliper menggunakan isin 1 piston. Velgnya menggunakan palang berbentuk V, warnanya full hitam depan belakang, kemudian ada stiker velg menggunakan paduan warna putih dengan merah ya, garis seperti ini. Kemudian untuk ban belakangnya menggunakan ukuran 130/70, ringnya 17, tentunya sudah tubeless. Mereknya IRC, tipenya Roadwinner kawan-kawan. Kemudian di bagian tengahnya sini juga terdapat hugger yang tentunya akan melindungi suspensi belakangnya dari percikan-percikan batu, kerikil ataupun lumpur. Lanjut ke bagian kaki-kaki sisi sebelah kiri. Nah, jadi dari bagian sebelah kiri kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi terdapat cover rantai di sini yang menjadi satu dengan huggernya. Jadi huggernya ini menjadi satu dengan cover rantainya, full plastik asar tentunya. Kemudian di bagian step depannya sisi sebelah kiri, dia sama modelnya pegas. Kemudian untuk perpindahan gearnya, dia model congkel seperti ini kawan-kawan. Untuk cover daripada gear depannya menggunakan bahan plastik asar, kemudian ada terdapat motif bulat seperti ini yang menambah kesannya semakin terlihat sporty juga. Oke, jadi kurang lebih ini dia untuk penampakan full body dari new Honda CBR 150R versi 2023 tipe standar warna racing red. Jadi menurut kalian seperti apa kawan-kawan? Jujur untuk versi 2023 ini warna racing red menurut saya jadi lebih terlihat sporty dan lebih keren ya jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Terlihat di bagian strippingnya lebih terlihat rame, kemudian warnanya juga paduannya sporty dan oke banget yang jelas. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.